Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, perkenalkan, nama saya Afdani dengan NPM 2104010003 dari Prodi PAI semester 6. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penilaian portofolio. Sebelum kalian menonton video kali ini, alangkah baiknya kalian pemirsa yang ada di rumah untuk klik tombol like and subscribe terlebih dahulu agar bisa mengikuti video dan informasi selanjutnya. Oke, langsung saja. Jadi pada video kali ini sebagai pengganti pertemuan ketujuh, di sini videonya saya akan membahas tentang penilaian portofolio. Biasanya kalau kita sebagai guru itu ada yang menerapkan penilaian portofolio, tapi ada juga sebagian penilaian portofolio. Nah, sebenarnya fungsinya apa sih penilaian portofolio kalau kita sebagai pengajar kepada peserta didik itu, dan apa makna dari penilaian portofolio itu seperti apa, dan bagaimana rubrik penilaian portofolio itu yang diberikan kepada siswa. Selebihnya akan dijelaskan pada video kali ini. Oke, langsung saja. Penilaian portofolio ini adalah dibagi menjadi tiga beberapa pengertian. Jadi pengertian yang pertama itu kalau dari segi wujud benda fisik, penilaian portofolio ini adalah kumpulan atau dokumentasi hasil pekerjaan siswa yang disimpan pada suatu bundel. Jadi penilaian portofolio kalau dari segi benda fisiknya itu berupa suatu rekapan ataupun suatu buktinya itu berdasarkan dokumentasi ataupun dari kumpulan hasil kinerja siswanya selama mengikuti pembelajaran ini dan disimpan pada suatu perangko ataupun bundel, ataupun mungkin ada alat yang bisa menyimpan hasil pekerjaan dari siswanya tersebut. Tapi yang jelas biasanya berbagai bentuk dokumentasi hasil pekerjaan siswa yang disimpan pada suatu penilaian portofolio itu biasanya disimpan dalam bundel. Nama alatnya adalah bundel. Lalu yang kedua, dari segi proses sosial pedagogis. Nah, ini yang dari segi pengalaman pembelajaran siswa ya. Jadi portofolio itu sebenarnya adalah pengumpulan yang bisa didapatkan datanya dari pengalaman belajar siswa, yang tentu dimana dalam pengalaman belajar siswa ini muatannya adalah pikiran siswa, baik yang berwujud pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Jadi ada tiga ranah yang dalam penilaian portofolio ini bisa dilakukan secara pedagogis, yaitu dari kumpulan pengalaman belajar. Selain dari hasil pekerjaan siswa, juga dari segi pengetahuan ketiga ranah itu, baik itu dari kognitifnya, daya memori siswa, ataupun dari segi keahlian tangan siswa, keterampilan siswa, maupun sikap siswa selama mengikuti pembelajaran di kelas. Lalu ada juga dari sifatnya. Jadi portofolio ini sering disandingkan dengan konsep lain. Misalnya disandingkan dengan konsep belajar. Oleh karena itu penilaian portofolio ini lebih dikenal istilahnya ini adalah pembelajaran berbasis portofolio. Tapi bisa juga disandingkan dengan penilaian, maka dikenal dengan istilah penilaian berbasis portofolio. Jadi dari segi kata sifatnya ini, portofolio ini bisa memuat berbagai kumpulan-kumpulan, entah itu dari kumpulan pekerjaan siswa, entah itu dari kinerja
ketigaranan siswa, baik itu pengetahuannya ataupun keterampilannya dia dalam mengikuti satu pembelajaran itu, ataupun dari segi sikapnya juga. Sehingga dari kumpulan itulah bisa disandingkan dengan konsep belajar yang namanya pembelajaran berbasis portofolio. Tapi kalau dari segi penilaian maka dikenalnya sebagai penilaian berbasis portofolio. Mungkin itu dari segi pengertian penilaian portofolio. Oke, kita lanjut ya. Tadi sudah dijelaskan dari pembahasan yang tadi. Oleh karena itu kesimpulan dari penilaian portofolio ini apa sih? Penilaian portofolio ini adalah penilaian yang berisi pengumpulan dari produk maupun kinerja siswa dan laporan proses yang dilalui oleh siswa yang meliputi rentang waktu yang panjang, sehingga dapat memberikan gambaran yang relatif lengkap tentang perkembangan dan kompetensi siswa yang bersangkutan. Inilah yang dinamakan penilaian portofolio. Oleh karena itu penilaian portofolio ini kalau biasa disebut oleh para guru itu adalah rekapan data siswa. Entah itu rekapan data itu bisa berupa pengetahuannya, segi keterampilannya, segi sikapnya, ataupun dari keaktifan siswa, yang dimana siswanya itu ketika guru memberikan suatu pertanyaan kepada siswa rajin dalam memberikan tanggapannya terhadap pertanyaan yang diberikan siswa, yang diberikan oleh seorang guru, sehingga itulah yang dinamakan dengan penilaian portofolio. Jadi muatannya luas dan banyak, entah itu dari segi pengetahuannya, segi keterampilannya, segi keaktifannya juga, sikapnya juga, yang tentu di mana penilaian portofolionya ini dikumpulkan berdasarkan rentang waktu yang panjang, sehingga dengan pengumpulan yang dilakukan proses yang panjang dapat memberikan gambaran yang relatif lengkap tentang perkembangan dan kompetensi siswa yang bersangkutan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam ciri-ciri portofolio. Jadi di sini saya akan menjelaskan portofolio itu ciri-cirinya ada berapa sih. Yang saya paparkannya ada 7 ciri-ciri portofolio, dan ini harus ada dalam penilaian portofolio, karena jika tidak ada ciri-ciri dari ini semua maka portofolio tidak akan bisa terlaksana dengan sempurna, alias penilaian akan tidak bersifat objektif melainkan subjektif. Sehingga disitulah 7 ciri-ciri ini yang harus kita lakukan agar penilaian portofolio ini berjalan dengan sempurna. Yang pertama, dalam ciri-ciri portofolio ini harus ada keterlibatan langsung hasil kerja dan karya siswa secara nyata. Oleh karena itu, jika tidak ada keterlibatan langsung dari hasil kerja siswa ataupun dari hasil karya siswa secara nyata, maka tidak bisa portofolio ini dilaksanakan dengan sempurna. Lalu yang kedua, portofolio ini harus berupa hasil kerja dan karya terbaik siswa. Sehingga kalau karya yang dihasilkan siswa ini kurang baik, ataupun dalam hasil kerjanya ini tidak disertakan dengan bukti kerjanya, maka portofolio ini tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna. Lalu yang ketiga, dalam portofolio ini kita sebagai pendidik harus mengumpulkan dan menyimpan hasil kerja siswa. Nah, ini yang harus penting diterapkan sebagai pendidik dalam menerapkan penilaian portofolio. Karena apa? Karena jika kita tidak mengumpulkan dan menyimpan hasil kerja siswa, misalnya kita membuat rekapan gitu, jika tidak dengan sempurna, maka kita sebagai pendidik pasti suatu saat akan mengalami kebingungan, dan pasti dari siswanya ini akan bertanya-tanya, kenapa saya selama mengikuti satu semester ini
tugas sudah saya kumpulkan semua, tetapi kok masih ada nilai yang kurang. Nah, daripada kita membuat siswanya ini merasa kurang nyaman, tentu kurang nyamannya ini di sini adalah kita bagaimana caranya menciptakan rasa nyamannya siswa itu agar tidak ada kesalahpahaman antara siswa dengan guru tersebut, dan bisa dengan mengumpulkan dan menyimpan hasil kerja siswa ini tujuannya adalah agar mengubah rasa kepercayaan siswa terhadap gurunya, karena inilah salah satu peran kita ketika ingin jadi guru yang menyenangkan untuk siswanya. Maka kita juga harus siap-siap mengumpulkan dan menyimpan hasil kerja siswanya itu dari awal sampai akhir, karena biar siswanya ini merasa senang dengan kita dan meningkatkan kepercayaan rasa tinggi kepada siswanya. Maka inilah yang harus kita lakukan, yaitu mengumpulkan dan menyimpan hasil kerja siswa. Lalu yang keempat adalah memilih kriteria untuk menilai portofolio hasil kerja siswa. Jadi harus buktikan kriteria-kriteria tertentu agar penilaian portofolio ini bisa dilaksanakan dengan sempurna berdasarkan panduan yang ditetapkan oleh sekolah. Yang kelima, mengharuskan siswa untuk menilai dirinya sendiri secara terus-menerus berdasarkan hasil portofolionya. Jadi kita sebagai pendidik ini juga tidak hanya kita mengandalkan diri kita aja, tapi agar portofolio ini bisa tercipta dengan sempurna, maka siswanya ini harus memiliki nilai, dirinya sendiri ini harus memiliki rasa nilai yang tinggi secara terus menerus. Jadi dalam siswa ini harus menerapkan rasa kepercayaan diri yang tinggi, ataupun menerapkan rasa dirinya ini bisa menghasilkan suatu proyek tertentu, sehingga dengan mengharuskan siswa untuk menilai dirinya sendiri inilah kita sebagai pendidik bisa menerapkan portofolio ini dengan sempurna. Karena jika siswanya tidak bisa menilai dirinya sendiri, otomatis kita mendapatkan nilai dari hasil kerja siswanya ini akan mengalami kebingungan, karena dari siswanya ini kita diminta untuk tidak menilai dirinya sendiri, kan tentu akan mengalami kebingungan. Sehingga oleh karena itu siswanya diminta untuk menilai dirinya sendiri apakah betul dari siswanya ini bisa mengerjakan sesuai dengan harapan gurunya. Tentu kita juga meminta responden dari siswanya tersebut, sehingga disitulah rasa kepercayaan dalam siswanya ini ada, dan rasa kepercayaan terhadap gurunya juga ada. Mungkin inilah 5 poin pentingnya. Yang keenam ini juga penting juga, menentukan waktu untuk membahas portofolio. Jadi yang tadi saya katakan di poin sebelumnya, kalau portofolio ini harus memerlukan proses yang panjang. Entah itu proses panjangnya berdasarkan kita sebagai guru meminta siswanya untuk menilai dirinya sendiri, ataupun kita menilai siswanya ini berdasarkan hasil kerjanya dia dalam segi keterampilan, ataupun dari segi pengetahuannya dia, ataupun dari segi keaktifannya dia dalam menanggapi pertanyaan gurunya. Tentu disinilah harus memerlukan proses yang panjang untuk mengumpulkan data-data yang tersedia. Yang ketujuh, melibatkan orang tua dalam proses penilaian portofolio. Jadi tidak hanya rasa siswanya ini tinggi, tetapi juga harus didukung dengan orang tuanya juga. Jadi agar bisa terjalan portofolio dengan sempurna, maka kita juga bisa melibatkan orang tua dalam proses penilaian portofolio. Misalnya dalam segi pengetahuannya, siswanya ini di rumah dia apakah sering rajin belajar, ataupun dia setiap
tugas yang diberikan oleh guru itu dia selalu dikerjakan di rumah, sehingga dari sinilah data bisa dilakukan secara sempurna. Oke, yang selanjutnya adalah berbagai jenis karya. Jadi inilah jenis karya siswa dalam penilaian portofolio. Yang pertama, dalam contoh-contoh isi portofolionya ini, satu adalah hasil proyek penyelidikan atau praktik siswa. Jadi dalam muatan siswa penilaian portofolionya ini, yang pertama muatannya adalah ataupun isinya adalah hasil proyek penyelidikan atau praktik siswa, ataupun mungkin juga bisa dilakukan dengan segi keterampilannya juga, ataupun dari segi keaktifannya juga, itu mungkin bisa dimasukkan dalam penilaian portofolio. Yang kedua adalah gambar atau laporan hasil pengamatan siswa. Nah, ini bisa diterapkan sebagai pendidik agar penilaian portofolio ini bisa dilakukan secara sempurna, alias harus ada buktinya. Maka bukti inilah yang gambar inilah yang menjadi bukti dari penilaian portofolionya ini. Ataupun laporan berupa narasi dari hasil pengamatan siswa berdasarkan penilaian portofolionya ini. Ataupun juga bisa mungkin sebagai pendidik kita menerapkan tanya jawab kepada siswanya, itu nanti bisa dilakukan, entah itu bisa berupa gambar ataupun laporan hasil pengamatan siswa dari penilaian portofolionya ini. Yang ketiga adalah analisis situasi yang berkaitan atau relevan dengan mata pelajaran. Jadi ya, pentingnya adanya gambar ataupun laporan hasil pengamatan siswa ini salah satunya adalah bisa kita menganalisis situasi yang berkaitan dengan relevan mata pelajaran tersebut. Misalnya kita mengkaji siswanya ini untuk menghafal Al-Quran misalnya, tentu di situ kita bisa mengumpulkan penilaian portofolionya ini, entah itu dari analisis situasinya ataupun dari segi gambar ataupun laporan hasil pengamatan siswanya yang ada di waktu situ, sehingga disinilah kita bisa mengetahui segi tempat dan waktu dari bukti-bukti penilaian portofolio tersebut. Lalu yang keempat, deskripsi dan diagram pemecahan suatu masalah. Nah, jadi penilaian portofolionya ini harus ada deskripsi atau gambaran, misalnya gambaran tentang program ini. Nah, di sini agar gambar atau laporan pengamatan siswa maupun analisis situasinya ini ada, maka kita harus menerapkan deskripsi terlebih dahulu, gambaran untuk agar situasinya bisa berjalan dengan baik itu bagaimana. Jadi kita harus sebagai pendidik itu harus memberikan deskripsi terhadap harapan yang dihasilkan dari analisis situasi maupun laporan hasil pengamatan siswa tersebut, ataupun dari hasil proyek juga bisa dikumpulkan berdasarkan tujuan dari deskripsi ini. Yang tentu dalam tujuan deskripsi ini adalah pemecahan suatu masalah. Jadi dalam deskripsinya ini kita menggambarkan suatu kejadian yang tentu dalam kejadian ini diharapkan adalah adanya pemecahan suatu masalah. Yang kelima adalah laporan hasil penyelidikan tentang hubungan antara konsep-konsep dalam mata pelajaran ataupun antar mata pelajaran. Nah, ini mungkin bisa juga ya. Yang pertama, deskripsi ini jadi berdasarkan pengumpulan dari hasil proyek, gambar, analisis situasi, dan deskripsi ini, maka laporan hasil penyelidikan inilah yang bisa kita hubungkan dengan konsep-konsep dalam mata pelajaran atau antar mata pelajaran tersebut. Tapi yang jelas deskripsi ini yang harus menjadi langkah awal dalam melakukan jenis karya siswa dalam penilaian portofolio ini. Kenapa? Karena dengan adanya deskripsi ini kita bisa mengetahui arah
programnya ini mau dibawa kemana, dan gambar ataupun situasinya ini mau kita lakukan dengan tujuannya apa. Oleh karena itu, deskripsi ini harus menjadi langkah awal kita dalam membuat penilaian portofolionya ini. Lalu yang keenam adalah penyelesaian soal-soal terbuka. Nah, tentu juga dengan adanya deskripsi, laporan, hasil penyelidikan, analisis situasi, gambar, ataupun hasil proyek penyelidikan atau praktik siswa, diharapkan inilah menjadi kesimpulan terakhir, yaitu penyelesaian soal-soal terbuka ataupun penyelesaian dari kumpulan suatu penilaian yang ada, entah itu dari gambarnya ataupun dari situasi yang ada di situ, sehingga di penyelesaian inilah yang menjadi penilaian kita apakah dalam program ini bisa dijalankan dengan baik, ataupun mungkin menilai apakah ada kelebihan ataupun kekurangan dalam program tersebut. Dan tentu dimana dalam penilaian portofolionya ini inilah poin-poin yang harus kita lakukan sebagai pendidik dalam menerapkan penilaian portofolio ini agar terciptanya dengan sempurna. Oke, melanjutkan dari poin sebelumnya, masih membahas tentang jenis karya siswa dalam penilaian portofolio ini. Ada 1, 2, 3, 4, ada 12. Jadi kan ada 6 ya, sekarang 6 lagi, jadi totalnya adalah 12. Yang pertama, harus ada hasil tugas pekerjaan rumah yang khas, misalnya dengan cara yang berbeda dengan cara yang diajarkan di sekolah, atau dengan cara yang berbeda dari cara pilihan teman-teman sekelasnya. Inilah kita bisa menganalisis situasi. Hasilnya adalah seperti ini. Tugas pekerjaan rumah yang khas, misalnya dengan cara yang berbeda dengan cara yang diajarkan oleh sekolah, ataupun dengan cara yang berbeda dari cara pilihan teman-teman sekelasnya. Lalu yang ke-8 adalah laporan kerja kelompok. Nah, ini bisa nih dilakukan dengan salah satunya dalam situasi itu siswa diminta untuk berkelompok. Dalam diskusinya itu cara yang berbeda dari cara pilihan teman-teman sekelasnya itu seperti apa, ataupun dari segi diskusi mereka dengan teman-teman sekelasnya itu bagaimana, sehingga disinilah dibikin suatu laporan kerja kelompok yang dikumpulkan berdasarkan kita mengamati situasinya ini secara terbuka dan secara langsung dengan situasi itu, yaitu dengan cara yang diajarkan guru itu di sekolah bagaimana, ataupun dengan cara siswanya ini dalam menanggapi kelompoknya itu bagaimana, ataupun dengan cara si siswanya ini bergaul bersama kelompoknya ataupun berdiskusi dengan kelompoknya itu seperti apa, sehingga dibikinlah suatu laporan yang dikumpulkan berdasarkan kita mengamati situasi yang terjadi di situ. Lalu yang ke-9, hasil kerja siswa yang diperoleh dengan menggunakan alat rekam video, alat rekam audio, dan komputer. Nah, ini bisa ya kita dalam melakukan penilaian portofolionya ini dengan menggunakan berbagai teknologi yang ada di situ. Entah itu teknologi bisa digunakan dengan alat rekam video, ataupun dengan menggunakan audio, ataupun dengan komputer, ataupun proyektor yang ada tersedia dalam kelas tersebut, itu bisa kita manfaatkan dalam penilaian portofolio tersebut. Lalu yang ke-10 adalah fotokopi surat piagam. Nah, ini juga bisa ini dari kita mengandalkan suatu teknologi yang ada, kita bisa juga melakukan suatu hasil karya siswanya itu dengan penilaian portofolionya ini berdasarkan fotokopi surat piagam atau tanda penghargaan yang pernah diterima oleh siswa yang bersangkutan. Ya, ini juga adalah hasil dari kerja siswa yang kita kumpulkan dalam penilaian portofolionya ini dengan menggunakan berbagai jenis teknologi yang ada. Yang ke-11 adalah dalam hasil karya dalam mata pelajaran yang bersangkutan yang tidak ditugaskan oleh guru atas pilihan siswa sendiri tapi relevan dengan mata pelajaran yang bersangkutan. Nah, ini yang jadi poin pentingnya.
Jadi dalam hasil karya penilaian portofolio siswanya ini harus sesuai dengan mata pelajaran yang bersangkutan. Jadi misalnya materi pelajaran PAI, maka deskripsi dalam tujuan PAI itu seperti apa, yang tentu relevannya ini juga bersangkutan dengan mata pelajaran tersebut, yang bersangkutan dengan akidah, akhlak, ataupun juga dengan fikihnya ada, ataupun dengan 4 ranah PAI-nya juga itu bisa kita terapkan, ataupun juga harus ada segi-segi keislamannya, seni-seni keislamannya juga dalam mata pelajaran agama. Pokoknya yang berkaitan dengan agama, maka juga dalam karya siswanya juga menghasilkan bibit-bibit yang bisa ahli dalam agama, ataupun yang sesuai dengan mata pelajaran agama, ataupun dengan mata pelajaran matematika misalnya. Maka dalam diisi penilaian portofolionya ini adalah siswa dalam selama belajar di kelasnya itu dia dengan ahli dalam berhitung ataupun ahli dalam menalar suatu cerita soal, sehingga disitulah tujuannya ini harus sesuai dengan mata pelajaran yang bersangkutan. Yang ke-12, cerita tentang kesenangan atau ketidaksenangan siswa terhadap mata pelajaran yang bersangkutan. Nah, ini bisa kita lakukan dengan bercerita tentang senangnya bagaimana siswanya ini dalam mengikuti mata pelajaran tersebut, ataupun bagaimana siswanya ini dia melakukan suatu proyek yang dalam proyeknya itu dia menangani suatu tugas tersebut yang sesuai dengan mata pelajarannya ini rasanya bagaimana, apakah dia senang bisa lebih ke menciptakan suatu hasil yang sesuai, ataupun juga dia bisa memecahkan suatu masalah yang sesuai dengan mata pelajaran tersebut. Sehingga disinilah cerita ini adalah sebagai sikap dari siswanya ini bagaimana terhadap mata pelajaran dan bagaimana sikapnya dia dalam mengikuti mata pelajaran tersebut, yang tentu dimana diharapkan dengan cerita inilah kita bisa mengetahui dalam segi penilaian portofolionya ini kita bisa lebih mengenal siswanya ini kelebihannya apa dan kekurangannya apa. Mungkin dengan adanya penilaian portofolionya ini kita bisa mengetahui berbagai seni belajarnya siswa dalam mengikuti pembelajaran itu seperti apa. Apakah dia suka dengan belajar dengan audiovisual ataupun dengan kinestetik ataupun dengan visual. Nah, maka bisa nih dilakukan dengan sesi membuka cerita terhadap kesenangan atau ketidaksenangan siswa terhadap mata pelajaran yang bersangkutan. Mungkin bisa juga kita sebagai guru juga menanyakan rasanya dia dalam mengikuti proyek ini bagaimana, apakah rasanya menyenangkan ataupun tidak senang. Kalau tidak senang, yaitu alasannya kenapa bisa diceritakan satu persatu. Dengan disitulah kita bisa mengetahui rasa senangnya siswa terhadap mengikuti pembelajaran. Semoga diharapkan ya juga dengan kita mengetahui rasanya siswa dalam mengikuti pembelajaran itu, kita bisa menerapkan ataupun menjadi perubahan, ataupun juga dengan kita menilai lanjutannya bagaimana, sehingga dengan disinilah cerita tentang kesenangan atau ketidaksenangan siswanya ini terhadap mata pelajaran yang bersangkutan ini kita bisa mengetahui bahwa diri kita ini harus dengan menerapkan model seperti apa yang akan kita berikan kepada siswanya ini. Apakah masih sama dengan model yang sama ataupun harus dengan model yang baru, sehingga disitulah
adanya variasi dalam seni mengajar juga bisa kita lakukan dengan pengumpulan portofolio melalui cerita atau kesenangan dan ketidaksenangan siswa ini terhadap mata pelajaran tersebut. Oke, sekarang masuk ke dalam poin penilaian portofolio dengan penugasan. Ini bedanya apa sih? Ada 7 yang membedakan penilaian portofolio dengan penugasan. Yang pertama, kalau portofolionya ini dalam isinya adalah menilai hasil kerja terbaik sesuai kompetensi siswa. Itu portofolio. Tetapi apakah penugasan ini sama dengan menilai hasil kerja terbaik sesuai kompetensi siswa? Sebenarnya hampir sama ya. Yang tentu harapannya adalah kompetensi siswa ini bisa meningkat dengan baik. Tetapi ada yang lebih spesifiknya. Jadi kalau penilaian portofolionya ini menilai sesuai kompetensi siswa saja, tetapi penugasan ini bedanya adalah dia menilai untuk mengukur pencapaian kompetensi sesuai tujuan ataupun kaidah dasar. Nah, sehingga meskipun tujuan yang dihasilkannya sama, kompetensi siswa menjadi lebih baik juga. Nah, dengan penugasan inilah sebagai bentuk pengukuran yang tentu dalam pengukurannya adalah bagaimana siswanya ini mencapai kompetensinya ini sesuai dengan tujuan. Jadi penugasan inilah yang sebagai alat pengukur siswa dalam menciptakan siswanya ini agar sesuai dengan kompetensi siswanya itu seperti apa. Apakah bisa dilakukan dengan secara baik? Kalau bisa dilakukan secara baik, maka pengukurannya seperti apa? Itulah yang membedakan portofolio dengan penugasan. Lalu perbedaan yang kedua adalah satu siswa dapat berbeda jenis dan dengan siswa lainnya. Nah, tapi dengan penugasan, bedanya adalah setiap siswa ini mendapatkan tugas yang sama, tidak bisa berbeda. Kalau portofolio ini fleksibel dia. Jadi siswanya ini bisa sama dengan temannya, tapi fleksibelnya ini adalah satu siswanya ini juga bisa berbeda jenis dengan siswa lainnya, entah itu jenis soal, latihan soal, ataupun dengan berbagai project-project yang ada. Yang tentu dalam satu siswanya, misal projectnya satu adalah ini, yang kedua siswa ini adalah projectnya ini. Nah, itu portofolio. Lalu kalau dengan penugasan ini bedanya apa? Kalau bedanya ya setiap siswa ini mendapatkan tugas yang sama, jadi tidak bisa penilaiannya ini secara fleksibel kalau penugasan. Kalau fleksibelnya berarti mengarah ke portofolio. Lalu yang ketiga adalah ada kolaborasi antar guru dan siswa. Nah, jadi dalam penilaian portofolionya ini guru dan siswa ini perlu dilibatkan, entah itu siswanya sendiri ataupun gurunya sendiri, tapi harus ada penglibatan guru dengan siswa, tetapi juga bisa dengan penglibatan orang tua, sehingga disinilah adanya kolaborasi yang terjadi dari guru bersama dengan siswa maupun dengan wali siswa. Nah, tapi bedanya dengan penugasan ini adalah dalam penilaian itu hanya siswanya saja, jadi orang tua tidak menilai siswanya kalau itu penugasan. Tetapi kalau dalam penilaian portofolio itu harus ada kolaborasi ataupun kerjasama dari guru kepada siswanya, ataupun dari guru kepada wali siswanya, ataupun kepada orang tua siswanya. Lalu yang keempat adalah kalau penilaian portofolio ini, penilaiannya ini dilakukan secara bertahap. Jadi step by step, penilaiannya tidak bisa dilaksanakan secara langsung, jadi tidak bisa. Jadi harus ada prosesnya untuk menilai perkembangan siswa. Nah, tapi kalau penugasan ini penilaian dilakukan secara sekali saja. Jadi penilaiannya ini bisa dilakukan dengan berkali-kali kalau portofolio, tapi kalau penugasan ini hanya sekali saja, tidak bisa dilaksanakan secara berkali-kali. Kalau penilaian portofolio ini dilaksanakan secara berkali-kali, alias dengan step by step penilaian ini
portofolio ini dilakukan untuk menilai berbagai perkembangan kompetensi siswa, entah itu dari segi kognitifnya, afektifnya maupun psikomotoriknya juga. Lalu yang kelima, siswa terlibat dalam melakukan penilaian dalam menyelesaikan karya-karyanya. Nah, dalam penilaian portofolio ini harus ada ini, siswa terlibat dalam menyelesaikan karya-karyanya. Nah, sekarang ada pertanyaan, Pak, kalau siswa yang tidak terlibat bagaimana? Ya, tentu tidak dimasukkan penilaian portofolionya ini, karena kalau penilaian portofolionya ini penilaian itu harus secara kompleks. Jadi harus ada penglibatan siswanya dalam menyelesaikan karya-karya tersebut. Nah, bedanya dengan penugasan apa? Kalau penugasan tuh hanya dinilai oleh guru, tetapi portofolionya ini bisa nih dilaksanakan siswa menilai siswanya sendiri, ataupun satu kelompok tuh menilai siswanya ini ada terlibat nggak dalam kinerja kelompok tersebut. Itu kalau portofolio. Jadi bebas, portofolio ini bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang terkait dalam proyek tersebut. Tapi kalau penugasan hanya dinilai oleh guru saja. Misal dalam satu kelompok itu kita mengkaji tentang bagaimana tumbuhan ini bisa tumbuh. Misalnya kita mengamati durian misalnya. Durian itu kalau pengolahan biar bisa menjadi sebuah pancake durian itu bagaimana sih? Nah, kalau penugasan nih ya tentu guru yang menilai siswanya ini apakah siswanya ini terlibat tidak. Tapi kalau portofolionya ini bebas dilakukan oleh siapa saja yang tentu terlibat dalam program tersebut. Misalnya siswa menilai satu siswanya ini, ataupun ketua siswa dalam ketua kelompoknya ini menilai anggota kelompoknya, itu bisa dilakukan, sehingga penilaian portofolio ini bisa dilaksanakan oleh teman ataupun juga oleh guru sendiri. Tapi kalau penugasan ini hanya dinilai oleh guru. Lalu yang keenam adalah penentuan karya atau tugas dapat oleh guru atau guru bersama siswa atau siswa. Nah, jadi dalam menentukan suatu tugas, guru ini bisa bersama siswa ataupun siswa. Jadi siswanya ini bisa berdiskusi dengan guru tentang tugasnya seperti apa. Sedangkan kalau penugasannya ini penentuan tugasnya oleh guru saja. Jadi tidak bisa siswanya ini terlibat dalam penentuan tugas ini. Tapi kalau penilaian portofolionya ini bisa siswanya ini menentukan tugasnya ini seperti apa, yang tentu dalam penentuannya ini disesuaikan dengan mata pelajaran yang sesuai dengan materi pada hari ini. Tapi siswanya bisa menentukan tugasnya apa. Tentu yang jelas siswa dengan guru ini bisa dilaksanakan atau bisa menentukan tugas yang diberikan kepada semua siswa, yang tentu tujuannya adalah sesuai dengan materi pelajaran pada hari ini. Tapi kalau penugasan hanya ditentukan oleh guru saja, jadi tidak bisa kita menentukan secara bersama-sama dengan guru, hanya guru saja yang menentukan tugas tersebut. Misalnya guru memberikan tugas kepada siswa, tugasnya ini, maka itulah yang harus dikerjakan oleh siswanya. Tapi kalau penilaian portofolio ini, siswanya ini bisa bersama dengan guru untuk membahas tugas dari karya yang akan diberikan kepada siswanya ini seperti apa. Yang tentu dalam penentuan tugasnya ini adalah sesuai dengan materi yang terjadi pada hari tersebut. Lalu yang terakhir, kalau penilaian portofolio ini tentu harapannya adalah menilai kemajuan mulai dari proses hingga akhir. Tetapi kalau penugasan ini hanya menilai akhir saja. Jadi jadi kalau penugasan ini hanya menilai akhir saja. Jadi hanya
hanya menilai hasilnya saja, tetapi kalau portofolionya ini menilai dari proses mencapai suatu hasil. Nah, inilah yang dinamakan dengan penilaian portofolio. Yang jelas melanjutkan tadi ya. Jadi kalau portofolionya ini menilai dari proses awal sampai akhir, kalau penugasan nih menilai dari hanya akhirnya saja. Misal ada project namanya kita membuat suatu makanan dari durian misalnya. Nah, sebagai pendidik ataupun siswa menilai juga bisa dilakukan mulai dari prosesnya dulu bagaimana. Misal prosesnya adalah seperti ini, nah itu penilaian portofolio seperti itu. Tapi kalau penilaian penugasan hanya nilai akhirnya saja, jadi hasil jadinya seperti apa. Tapi kalau portofolionya ini adalah step by step dinilai. Misal guru menilai kelompoknya ini makanannya ini agar jadi itu seperti apa prosesnya. Misal prosesnya seperti siswanya ini menyiapkan kompor, kemudian menyiapkan bahan-bahannya dan lain sebagainya. Kalau penugasan ya berarti hanya nilai jadinya saja, entah itu hasil jadinya baik ataupun buruk itu tergantung. Tapi yang jelas dalam penugasan ini kita tidak menilai dari awal sampai akhir. Kalau portofolio ini mulai dari awal sampai akhir dinilai satu persatu. Oke, ini adalah contoh ya. Contoh penilaian portofolio dalam silabus. Oke, dalam ranah PAI portofolionya yang seperti ini. Siswa diminta untuk membuat laporan tentang kaidah tajwid, makna mufradat dan ijmali, serta kandungan makna Quran surah Al-Maidah, Az-Zumar ayat 39 dan Quran surah At-Taubah ayat 9 serta hadis yang terkait. Jadi inilah contoh bentuk portofolio dalam mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, portofolio ini apa? Ini penugasannya adalah membuat laporan tentang makna taat kepada aturan, kompetensi dalam kebaikan dan bekerja keras. Jadi proyeknya ini adalah membuat laporan, entah itu laporannya dari awal dia dijelaskan satu persatu di situ, yang tentu dalam laporannya ini memuat materi ini. Membuat laporannya ini bisa dilaksanakan oleh siswanya ataupun juga kolaborasi dengan gurunya juga bisa. Tentu tujuannya sesuai dengan deskripsi yang dibuat di awal, yaitu tentang kaidah tajwid, makna mufradat dan ijmali serta hadis yang terkait. Nah, sekarang kalau misalnya nggak sesuai dengan deskripsi awal bagaimana? Tentu dalam portofolio ini tentu berubah, bukan membuat laporan melainkan bisa dengan menciptakan suatu produk. Misalnya kalau membuat laporan ini berarti kan harus poinnya harus ada sesuai dengan laporan ini, membuat laporan ini. Tapi kalau misalnya beda deskripsi awalnya ataupun gambaran awal, tentu dalam portofolionya ini berbeda arahnya, ini mau dibuat kemana, apakah hanya untuk membuat laporan saja ataupun yang lain. Tentu juga harus sesuai dengan deskripsi awal ini. Nah, ini juga ada contoh rubrik penilaian portofolio. Jadi pastikan kalau sebagai pendidik itu harus sertakan ini: tanggal, bulan, tahunnya, nama peserta didiknya siapa, kelas semesternya siapa, mata pelajarannya siapa, kompetensi inti atau kompetensi dasarnya siapa, supaya guru bisa menilai dan mengetahui siapa yang mengerjakan tugas tersebut. Jadikan satu dalam nama ini, kemudian kelasnya kelas berapa, mata pelajarannya apa, kompetensinya apa, tujuannya apa, dan tanggal, bulan, tahunnya ini yang penting. Karena tanpa kita memperhatikan ini, maka kita tidak biar kita mengetahui waktu terjadinya program itu kapan, supaya
nanti ketika penilaian sudah selesai dengan sempurna, tidak perlu ada yang tanya-tanya lagi, lo ini tanggal bulannya kapan. Dan misalnya ada siswanya yang mempertanyakan tanggal bulan tahunnya ini, dia misalnya belum tidak bisa mengerjakan pada waktu itu. Nah, tapi kalau misalnya ada yang bertanya seperti itu, maka bisa diperhatikan sesuai dengan ini, tanggal bulan tahunnya kamu tidak mengerjakan ini. Nah, peserta didiknya tidak ada di dalam sini, kelasnya ya tidak ada semua, mata pelajarannya apa, dan kompetensi inti ataupun kompetensi dasarnya kamu dalam kompetensi inti ataupun KD ini kamu tidak mengerjakan pada waktu ini. Nah, ini yang menjadi poin penting supaya mengetahui waktu yang terjadi dalam program tersebut. Inilah contoh-contoh rubrik penilaian portofolio ataupun laporan penelitian dan lain-lain. Tentu disinilah muatan pentingnya adalah ini, tanggal, bulan, tahun, nama peserta didik, kelas, mata pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasarnya apa, gitu. Jadi tadi sudah dijelaskan dari awal sampai akhir, dan sekarang ini adalah komponen yang penting dalam portofolio. Nah, biasanya kalau komponen portofolio ini kan fleksibel ya, tapi mungkin di sini contohnya saja ya komponen portofolio. Yang pertama, pokoknya dalam penilaian portofolionya ini harus ada runtutan waktunya juga. Entah itu runtutnya itu bisa dari awal sampai akhir secara pokoknya harus secara lengkap, ataupun berdasarkan hari, tanggal, bulan, dan tahun, agar bisa mengetahui penilaian portofolio ini bisa dilakukan kapan dan di mana waktunya, agar nanti disinilah kita bisa mengetahui dan bisa mengingat tugas dari seorang siswa dalam mengerjakan suatu proyek ini seperti apa, sehingga ketika sudah memberikan hari, tanggal, bulan, tahunnya, maka poin selanjutnya adalah siswanya ini mengerjakan tugas awal sampai akhir. Jadi inilah yang menjadi poin penting dalam komponen portofolio, harus ada berdasarkan hari, tanggal, bulan, dan tahun, dan runtut dari tugas awal sampai akhir, jadi secara lengkap, tidak boleh kurang. Jadi harus secara sempurna agar tugas awal sampai akhir tidak ada yang terlewatkan dari siswa tersebut. Nah, ini bobotnya 25%. Ini mungkin fleksibel ya, tergantung guru mau menerapkan berapa persen. Yang jelas poinnya harus sampai 100%. Entah itu bisa dari 15% ataupun nanti dalam komponen portofolio ini ada berapa komponen yang ada di sini, tapi di sini saya hanya menjelaskan 4 komponennya saja. Yang kedua, dalam komponen portofolionya ini harus ada kelengkapan portofolio. Kelengkapan portofolionya ini apa, muatannya apa? Yaitu harus ada lengkap setiap kompetensi inti dan kompetensi dasar. Berarti ini adalah tujuannya harus lengkap ataupun jelas. Supaya apa? Supaya bisa pengaruh sama program ini, runtut dari tugas awal sampai akhir dan berdasarkan hari dan tanggal dan bulan dan tahun. Karena jika kompetensi inti ataupun dasarnya tidak sempurna dibuat, maka tugas awal sampai akhir tidak akan terlaksana dengan sempurna. Jadi ini yang menjadi poin pentingnya. Jadi harus kita tetapkan dulu deskripsi kompetensi inti ataupun dasarnya seperti apa, baru nanti dalam isian penilaian portofolionya ini, tugas awal sampai akhirnya ini bagaimana, kemudian hari, tanggal, bulan, dan tahunnya seperti kapan waktunya, sehingga inilah yang harus ada dalam isi penilaian komponen portofolio tersebut. Lalu yang ketiga, kerapian penyusunan portofolio, rapi dan tidak kotor. Jadi betul-betul harus dibikin secara rapi agar terlihat indah dalam penilaian portofolio tersebut. Yang keempat, kebermanfaatan portofolio.
Jadi ini tujuannya harus adalah untuk perbaikan di masa depan. Ya, berarti inilah dalam penilaian portofolionya ini harus muatannya adalah seperti ini. Karena jika tidak, ya penilaian portofolio ini tidak akan tercipta dengan sempurna, dan sebagai pendidik tidak bisa menerapkan pembelajarannya ini dengan sempurna dan seperti apa arahnya pembelajaran ini, seperti mau dibawa kemana. Sehingga disinilah harus ada komponen dalam portofolionya ini, yang tentu tujuannya adalah untuk perbaikan di masa depan. Jadi mungkin dengan penilaian portofolionya ini, sebagai seorang guru bisa mengetahui bahwa kekurangan diri dia dalam mengajarnya itu bagaimana, sehingga disitulah perlu adanya perbaikan agar penilaian dalam oleh guru itu bisa tercipta dengan sempurna dan menggugah rasa saling kepercayaan antara siswa maupun dengan guru tersebut. Nah, ini adalah catatan rubrik dari penilaian portofolionya ini. Pokoknya skor 1-5. Nah, mungkin teman-teman sudah, pemirsa yang ada di rumah sudah mengetahui ya, skor 1-5 ini apa komponennya. Kalau 1 sangat kurang, 2 kurang, 3 cukup, 4 baik, 5 sangat baik. Ya, ini adalah skor 1-5. Tapi yang jelas skor 1-5 ini bisa didapatkan kalau ininya dilaksanakan dengan sebaik mungkin, mulai dari tugas awal sampai akhir. Jadi harus teliti kita menilai siswanya ini bagaimana. Misal dalam proyek ini ataupun dalam mata kuliah evaluasi pendidikan ini, tugas awalnya ini apakah ada siswa yang sudah menyelesaikan ataupun ada yang belum menyelesaikan, sehingga itulah fungsi dari kerekapan nilai berdasarkan poin-poin yang ada di sini. Tentu agar data dan siswa tidak perlu bertanya-tanya, dan data yang bisa dihasilkan secara lengkap ataupun ada sumbernya, maka inilah yang harus menjadi poin pentingnya dalam komponen portofolio tersebut. Sehingga disinilah hasil akhirnya adalah kalau misalnya siswa 1-5, 1 sangat kurang, 2 kurang, 3 cukup, 4 baik, 5 sangat baik. Ataupun mungkin bisa diakumulasikan dengan berupa skor. Misal ada 14 tugas, misal ada siswa yang dalam pertemuan ke-7 dan ke-13 nya ini belum dikasih nilai 0. Nah, hasil akhirnya adalah bisa 82 misalnya. Nah, itu kan mungkin bisa mencakup ke cukup ya. Tapi bagaimana meningkatkan dari cukup menjadi baik? Tentu dengan adanya rekapan penilaian portofolio dari awal sampai akhir nih, tentu siswanya ini memperbaiki ataupun memberikan kesempatan untuk mengumpulkan tugas yang belum terselesaikan, sehingga disitulah fungsi adanya komponen portofolio dan penilaian portofolio dilaksanakan. Supaya apa? Supaya yang nilainya kurang bisa diperbaiki dan nilainya yang sudah bagus tetap dipertahankan. Mungkin begitu ya. Mungkin itu materi penjelasan video saya pada video kali ini. Jika ada salah kata dari tutur saya dari awal sampai akhir, dimohon maafkan. Sebelum ditutup, jangan lupa untuk klik like, share, and subscribe agar bisa mengikuti penjelasan yang terbaik dari video saya. Dan mungkin kita dalam video kali ini bisa sharing-sharing bersama, ataupun nanti juga dari penonton bisa memberikan komentar terhadap tayangan kali ini. Semoga dalam video kali ini juga bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah. Dan sebagai
eh, penilaian diri kita sendiri ketika menjadi guru itu harus ada penilaian portofolio ini. Mungkin itu penjelasan dari video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.